Mirsa Balige Academy ya, banyak yang menanyakan kabar saya ya. RRT juga kabar saya juga, katanya ada deal-deal ya, ada pembungkaman dan lain-lain. Itu omong kosong gitu ya, nggak usah didengar itu ya. Ada apa namanya, apa itu, peneguhan atau apa itu ya, nggak ada itu ya, itu tidak ada. Jadi saya baik-baik saja dan kita keep fighting gitu ya. Cuma saya kemarin agak capek. Nah, entah kenapa capek, mungkin jalanan nyampe Jakarta terus beraktivitas, akhirnya disepakati dengan pengacara nanti aja lah itu apa itu ya, konversi itu gitu aja. Jadi nggak ada apa-apa. Ya, tapi kalau Termul kan seringkali mengembangkan isu-isu apa ya, hoax segala macam itu kan. Bingung saya, memang pekerjaannya begitu ya. Ya, kemarin saya sudah menerangkan semuanya ya, bahwa jika saya dituntut dan tidak terbukti ya memanipulasi merekayasa secara elektronik itu dokumen Joko Widodo, saya bilang kepada penyidik ya, Irmul nggak fitnah, nggak makan. Iya, bingung saya. Apa yang mau dibungkam, kan? Saya juga bingung. Kemarin saya sudah jelaskan. Dan saya bilang ya, saya akan tuntut. Kalau nggak terbukti itu. Makanya, drop itu, pasal-pasal itu. 35, 32, 35. Hanya karena ada ahlinya mungkin 3 orang mengatakan itu pengeditan. Masa kita mengcrop, ya teknik cropping itu biasa. Ya, teknik cropping untuk mendapatkan ROI ya, region of interest, itulah yang akan diolah ya, mau di filter ya dalam digital image processing ya. Itu buku digital image processing itu kan banyak teknik-teknik, mau dibuat menjadi monokrom ya, nilainya itu dibalik dari 0 ke 255 dan sebaliknya itu kan, untuk di edge detection maupun teknik-teknik pemrosesan yang lain, ya tentu harus kita dapatkan ROI-nya, region of interest-nya, yaitu dalam bentuk crop, misalnya badannya gitu. Tapi nggak ada setelah di crop untuk mendapatkan ROI, ya region of interest dalam digital image processing untuk pemrosesan. Ya nggak ada dilakukan, misalnya matanya diubah-ubah warnanya atau apa secara manual begini, dibelalak hidungnya, harusnya mancung dibuat pesek, itu kan nggak ada. Dan ya seperti biasalah, penyidiknya kan nggak tahu apa-apa ya. Ya, penyidiknya nggak tahu apa-apa ya, dia dengar aja dengan atasannya ya. Tapi secara garis besar saya kemarin santai-santai aja di ruang penyidikan itu, nggak ada yang ya, nggak ada yang tegang seperti dideskripsikan para Termul. Nggak ada tegang. Satu pun nggak ada tegang. Saya makan, roki-roki ya kan. Tenang-tenang aja di dalam, nggak ada apa-apa. Halo Pak Agus. Ya kan. Jadi nggak ada kemarin. Saya pun bingung, tegang di luar, saya santai aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini
ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis sebagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat, persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai pondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun, melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ditanya sama pemirsa. Selamat, coy. Oh ya, yang sekarang ini saat ini sedang menunggu ya tim dari tim kuasa hukum RRT. Itu depan pintu dikawal polisi nggak? Ceritain dong. Oh di ruangan itu banyak polisi, banyak pengawalan. Ya kan artinya memang momentum hari ini ditunggu-tunggu masyarakat gitu loh. Sehingga polisi aja begitu banyak yang menjaga Mas Roy dan kawan-kawan itu. Ya kita berdoa aja ya, mendoakan supaya semuanya sehat, semuanya masih bisa berjuang kan gitu. Masih di depan posisi aparat tuh masih menunggu mengawal kan keluarnya atau tim kuasa hukum atau dan lain-lain kan. Berapa banyak? Ada 1.000. Ya, di belakang saya ada sekitar 10 petugas kepolisian yang sedang berjaga-jaga dan memantau perkembangan penyidikan di dalam ya. Emak-emak banyak di luar sini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung RRT. Termu banyak yang kecewa. Ya mungkin para ternak yang belum dikasih makan, silakan menunggu sampai pemilik ternaknya datang besok pagi mungkin. Mungkin peternaknya sudah tidur. Kan ternak yang dikomentarin. Ya kan? Termul dong, pakai termul. Enggak, ini saya ngomongin soal ternak. Ada ternak ayam, ada ternak sapi, ada ternak macam-macam. Ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Yang penting pastikan kalian tidur cukup, makan cukup 3 kali sehari. Jangan lupa mandi. Ya. Dan yang saya sayangkan demo yang tadi pagi itu hanya 35 menit ya. Ya. Hah? Pasukan apa? Oh, turunnya dari angkot. Oh, saya nggak lihat tadi. Angkotnya ini nggak resmi dari Pemprov DKI nggak? Jaklingko? Bukan. Waduh, itu namanya tidak mendukung kemajuan pemerintahan daerah ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hari ini, ya kita harus mengikuti proses hukum dengan baik dan benar. Ya, di mana kita harus memenuhi panggilan, penuhilah panggilan itu. Di mana ada pertanyaan dari penyidik, jawablah dengan baik dan pastinya akan membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran, ya enggak? Membantu penyidik mengungkap kebenaran itu pastinya lebih baik untuk semua pihak yang terkait gitu loh. Jadi untuk semua pelapor dan semua terlapor, saya sampaikan selamat menunggu. Bagi termu kebenaran itu sakit. Berarti kalau Anda diberi kebenaran itu sakit, berarti Anda itu kesalahan. Oke, semakin dekat waktunya, ya guys. Oke, inilah detik-detik yang kita sudah tunggu-tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Roy Suryo. Ini dia. Yang kedua, dari Bali Academy. Bali Academy. Bali Academy. Wisman Janipar. Tertib.
Tahan sedikit. Kawan-kawan semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Kita Tahan. Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu. Tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Jalur yang amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Sedikit aja. Alhamdulillah aja. Oke. Nah, oke. Kita Oke, Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Apa mau disampaikan? Udah ya, terima kasih. Oke. Mau disampaikan. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus dengan para lawyer. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan semua yang membersamai pemeriksaan, semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa punya? Ini punya jawab ini. Bang, betul Pak. Iya. Bar. Kanan. Bang. Ayo, Bang. Iya. Oke. Harus putar-putar. Mana Bang Rizman? Bang Rizman mana? Udah pulang.